Tujuan dari TC tahap 1 di awal sudah kami sampaikan, kami ingin tahu persis dari 32 pemain yang kami panggil. Tepat pagi ini, langsung trending di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 versus... Tepat pagi ini, langsung trending di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Filipina nanti malam. Timnas Indonesia U22 wajib waspada. Filipina bakal habis-habisan di SEA Games 2025. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia resmi mengunci persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Setelah seluruh pemain berkumpul di pemusatan latihan, justru muncul sejumlah perubahan mendadak, mulai dari redistribusi grup hingga absennya salah satu pemain kunci. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, skuad 23 pemain akhirnya lengkap dan siap terbang ke Thailand. Timnas U22 Indonesia akhirnya berkekuatan penuh setelah seluruh 23 pemain yang terdaftar dalam regulasi SEA Games 2025 tiba di pemusatan latihan. Pelatih Indra Syafri memastikan tidak ada lagi kekosongan posisi menjelang keberangkatan ke Chiang Mai pada 6 Desember. Indra menyampaikan bahwa seluruh pemain telah hadir dan langsung menjalani program latihan akhir. Ia menegaskan kesiapan tim jelang laga pertama yang berlangsung pada 8 Desember. Menurut Indra, per hari ini skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada 6 Desember. Para pemain siap bertanding pada laga pertama 8 Desember dan laga kedua 12 Desember. Kekuatan penuh ini menjadi langkah awal penting bagi Garuda Muda untuk beradaptasi dengan kondisi pertandingan yang berlangsung cukup padat meski jumlah laga fase grup berkurang. Fakta 2. Perubahan grup dan jadwal membuat Indonesia hanya main 2 kali. Salah satu kejutan terbesar datang dari perubahan komposisi grup. Indonesia yang awalnya dijadwalkan menjalani 3 pertandingan fase grup, termasuk laga 5 Desember kontra Singapura, kini hanya memainkan 2 pertandingan saja. Penyebabnya adalah keputusan Timnas Kamboja yang tiba-tiba mundur dari kompetisi sepak bola putra SEA Games 2025. Mundurnya Kamboja membuat Singapura dipindahkan ke grup A sehingga Indonesia kini hanya tersisa 2 lawan yaitu Filipina dan Myanmar. Menariknya, perubahan ini justru dianggap menguntungkan oleh pelatih Indra Syafri. Ia menilai jadwal baru memberi waktu pemulihan dan persiapan lebih panjang. Awalnya 3 pertandingan tapi berubah menjadi 2 kali. Ini cukup positif bagi kami, termasuk perubahan jadwal laga pertama dari tanggal 5 ke 8 Desember. Perubahan ini memberi ruang persiapan lebih baik, ujar Indra. Dengan pergantian tersebut, Indonesia akan melakoni laga pembuka melawan Filipina pada 8 Desember 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai. Fakta 3. Marcelino cedera dan dicoret, Rifki Rai dipanggil sebagai pengganti. Di tengah persiapan matang, ada kabar kurang baik untuk skuad Garuda Muda. Gelandang serba bisa Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami cedera saat membela klubnya AS Trencin. Indra Syafri menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memaksakan keikutsertaan Marcelino merupakan kesepakatan bersama klub dan tim pelatih. Kondisi terakhir Marcelino cedera dan kami memutuskan untuk memikirkan masa depannya. Kami sepakat Marcelino tidak bergabung dan lebih baik fokus pemulihan terlebih dahulu, ujar Indra. Sebagai pengganti, Rifki Rai dari Persik Kediri dipanggil dan langsung mengikuti latihan. Kehadiran Rifki melengkapi komposisi 23 pemain yang diperlukan untuk mengarungi turnamen ini.
Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Filipina di laga pembuka nanti? Masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia U23 versus Filipina nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23, bravo Indra Syafri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Timnas U22 Indonesia menjelang SEA Games 2025 sebenarnya mencerminkan dinamika persiapan turnamen internasional yang kerap berubah-ubah. Perubahan grup, jadwal pertandingan, hingga pergantian pemain last minute adalah hal yang kadang tidak bisa dihindari, namun justru disinilah mentalitas tim diuji. Dalam kasus ini, Indonesia cukup beruntung karena perubahan jadwal memberi waktu adaptasi lebih panjang, sesuatu yang di turnamen usia muda bisa sangat berpengaruh terhadap kesiapan fisik dan mental. Lebih lanjut, absennya Marcelino memang menjadi pukulan, mengingat ia adalah salah satu pemain dengan pengalaman dan kreativitas yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Namun, keputusan untuk tidak memaksakan kondisi cedera justru menunjukkan pendekatan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Kehadiran Rifki Rai sebagai pengganti pun membuka ruang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan dan menambah kedalaman opsi yang dimiliki pelatih. Kini, fokus Indonesia harus diarahkan pada konsolidasi tim, menjaga harmoni di dalam skuad, serta memaksimalkan waktu persiapan yang tersedia. Wow, Menpora Erick diam-diam ke Inggris, ikut wawancarai calon pelatih Timnas. PSSI tengah bergerak cepat mencari nahkoda baru untuk Timnas Indonesia. Prosesnya dilakukan langsung di Eropa, mulai dari Inggris, Spanyol, hingga Belanda. Di saat yang sama, Menpora sekaligus Ketum PSSI, Erick Thohir, tiba-tiba muncul dengan pengakuan baru pulang dari Inggris. Pertanyaannya pun menggantung. Apakah kunjungan itu berkaitan dengan wawancara calon pelatih? Berikut ini 3 faktanya. 1. PSSI mulai bergerilya di 3 negara sepak bola besar. PSSI memastikan mereka memang sedang melakukan pencarian pelatih baru timnas ke beberapa negara Eropa. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut bahwa Inggris, Spanyol, dan Belanda menjadi 3 destinasi utama. Ketiganya dipilih karena dianggap sebagai habitat terbaik untuk menemukan pelatih berkualitas dengan pengalaman kompetitif tinggi. Amali menjelaskan bahwa federasi mengirimkan beberapa utusan resmi untuk menjalankan proses penjajakan. Ia mengatakan, ada Inggris, ada Spanyol, ada Belanda juga. Tetapi jangan tanya nama orangnya ya, ujarnya sambil menegaskan bahwa Eropa menawarkan banyak kandidat potensial. Dari informasi yang beredar, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers serta 2 anggota Exco Endri Erawan dan Muhammad menjadi orang yang diberangkatkan. Namun, Amali mengisyaratkan bahwa ada 1 nama lain yang tak disebutkan ke publik. Gerilya PSSI ini menunjukkan keseriusan federasi dalam mencari pelatih kelas atas. Seolah tak ingin mengulang kesalahan masa lalu, mereka mendatangi langsung kandidat dan melakukan wawancara di markas mereka masing-masing. 2. Pengakuan Erick Thohir picu dugaan keterlibatannya dalam wawancara. Di tengah tanda tanya soal utusan misterius tersebut, muncul pengakuan mengejutkan dari Erick Thohir. Dalam sebuah sesi wawancara di kantor Kemenpora, Erick mengungkapkan bahwa dirinya baru saja pulang dari Inggris. Ia menyebut alasan resminya adalah melakukan studi banding dengan pemerintah Inggris terkait pendanaan untuk atlet elit. Seperti kemarin saya studi banding dengan Inggris, pemerintah Inggris itu menyiapkan angka X setiap tahunnya untuk elit atletnya menuju Olimpiade.
Pengakuan ini langsung memantik spekulasi. Pasalnya, rombongan Exco dan Dirtek PSSI kebetulan sedang berada di Eropa untuk mewawancarai calon pelatih timnas pada waktu yang hampir bersamaan. Tak sedikit yang mempertanyakan apakah kepergian Erik juga berhubungan dengan proses wawancara tersebut. Apalagi media Inggris termasuk Sky Sports mengkonfirmasi bahwa pertemuan PSSI dengan beberapa kandidat memang berlangsung di Inggris. Dengan status Erik sebagai Ketua Umum PSSI, bukan tidak mungkin dirinya turut memantau atau bahkan terlibat langsung dalam proses penentuan pelatih baru. 3. Kandidat pelatih mengarah pada 2 nama besar. Di tengah rumor yang semakin kencang, muncul kabar bahwa calon pelatih timnas kini telah mengerucut pada 2 nama. Media-media Inggris menyebut Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman menjadi figur yang ditemui PSSI selama di Inggris. Kedua pelatih itu dikenal memiliki rekam jejak kuat di level internasional. Ketua BTN Sumarji ikut memberi petunjuk. Ia mengatakan bahwa 2 kandidat akan dibawa ke rapat Exco PSSI untuk didiskusikan lebih lanjut. Kami akan pilih 2 pelatih terlebih dahulu untuk dibahas lebih detail. Ya, tunggu saja karena kami mau cari yang terbaik, ujar Sumarji. Ia tak mengkonfirmasi siapa 2 nama yang dimaksud, tetapi arah pemberitaan menguat ke Van Bronckhorst dan Hartman. Dengan momentum pertemuan PSSI dan keberangkatan Erik ke Inggris, dugaan bahwa Menpora yang juga ketum PSSI ikut mengevaluasi calon pelatih pun semakin sulit ditepis. Situasi ini membuat proses pencarian pelatih timnas semakin menarik untuk diikuti. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa pencarian pelatih timnas sedang berada pada fase yang sangat serius dan strategis. Keberangkatan para petinggi PSSI ke Eropa sudah menjadi sinyal kuat bahwa federasi ingin bergerak cepat dan tepat. Apalagi mereka turun langsung mewawancarai kandidat di markas mereka masing-masing. Namun, kemunculan Erick Thohir yang mengaku baru pulang dari Inggris di waktu yang hampir bersamaan menambah lapisan cerita yang lebih menarik. Meski ia menyebut kunjungannya untuk studi banding, waktu dan lokasinya membuat publik wajar bertanya-tanya apakah ada kepentingan ganda dalam perjalanan tersebut. Jika benar Erik turut terlibat dalam wawancara pelatih, itu bisa dibaca sebagai bentuk keseriusan PSSI. Bagaimanapun, pelatih timnas adalah keputusan besar yang membutuhkan sentuhan dari level tertinggi. Namun, di sisi lain, transparansi menjadi hal yang tetap harus diperhatikan agar tidak muncul spekulasi liar atau kesan bahwa proses dilakukan diam-diam. Terlepas dari itu, mengerucutnya kandidat pada 2 nama dengan reputasi internasional menunjukkan bahwa PSSI memang mengincar sosok yang berpengalaman dan punya kapasitas membangun tim dalam jangka panjang. Publik tinggal menunggu bagaimana hasil akhirnya. Apakah keputusan ini akan membawa timnas naik level atau justru memunculkan babak baru kontroversi? Apapun dinamika yang terjadi di balik pencarian pelatih timnas, ada satu hal yang tetap harus dipegang. Setiap proses besar membutuhkan waktu, keberanian, dan keyakinan. Jika kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia terus menjaga optimisme, energi itu bisa menjadi dorongan kuat bagi para pengambil keputusan untuk bekerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Perubahan selalu dimulai dari niat dan keseriusan. Selama langkah yang ditempuh bertujuan membawa timnas ke level lebih tinggi, kita layak berharap pada hasil yang positif. Tetap semangat mendukung, tetap kritis, tapi juga tetap percaya bahwa perkembangan tidak terjadi dalam semalam. Sepak bola Indonesia butuh dukungan panjang, dan kamu adalah bagian penting dari perjalanan itu. Semoga apapun keputusan akhirnya, ini menjadi titik awal menuju timnas yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih membanggakan. Jadwal berubah drastis. Timnas Indonesia U22 punya keuntungan besar jelang laga perdana SEA Games 2025. Sebelumnya diberitakan, pertandingan perdana Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 mengalami penyesuaian besar setelah Kamboja mundur dari turnamen. Perubahan itu membuat format grup berubah dan jadwal kick-off bergeser, memberi dampak langsung pada persiapan Garuda Muda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Timnas Indonesia U22 diuntungkan perubahan jadwal.
Pelatih Indra Syafri menyambut positif revisi jadwal SEA Games 2025. Awalnya, Indonesia harus melakoni 3 pertandingan lebih padat di fase grup. Namun setelah Kamboja mundur, jumlah laga berkurang menjadi 2 dan jadwal pertandingan pertama ikut bergeser dari 5 menjadi 8 Desember. Bagi Indra, ruang waktu tambahan ini sangat berarti. Ia menegaskan bahwa tim mendapatkan kesempatan mematangkan taktik sekaligus menstabilkan kondisi fisik para pemain. Dalam keterangannya, Indra mengatakan awalnya 3 pertandingan tapi berubah menjadi 2 kali. Ia melanjutkan bahwa perubahan ini memberi ruang persiapan lebih baik. Dengan hanya menghadapi Filipina dan Myanmar, Garuda Muda bisa fokus membangun ritme permainan tanpa tekanan jadwal terlalu rapat. Fakta 2. Peta persaingan di grup berubah total. Mundurnya Kamboja membuat peta persaingan di fase grup benar-benar berubah. Di format awal, Indonesia ditempatkan bersama Singapura, Filipina, dan Myanmar. Namun setelah revisi, Singapura dipindahkan ke grup A bersama Thailand dan Timor Leste. Sementara Indonesia tetap di grup C hanya dengan Filipina dan Myanmar. Perubahan ini bukan sekedar soal jumlah lawan, tetapi juga distribusi kekuatan grup. Dengan hanya 2 pertandingan penentu, Garuda Muda dituntut tampil tanpa celah karena setiap poin sangat berarti. Disinilah pentingnya waktu persiapan tambahan yang kini mereka dapatkan. Fakta 3. Skuad lengkap 23 pemain sudah berkumpul di Thailand. Timnas Indonesia U22 kini sudah lengkap 23 pemain setelah kedatangan Rifki Rai yang menggantikan Marcelino Ferdinand. Marcelino harus dicoret karena cedera hamstring dan Indra Syafri tidak ingin memaksakan kondisinya. Indra menjelaskan, per hari ini skuad kami sudah lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Ia menambahkan bahwa tim kini berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang. Seluruh pemain disebut siap bertarung pada laga perdana tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12. Kedua pertandingan akan disiarkan langsung di TV nasional. Lebih lanjut, perubahan jadwal dan komposisi grup ini sebenarnya datang pada waktu yang tepat untuk Timnas Indonesia U22. Di satu sisi, mereka terhindar dari jadwal padat yang bisa membuat fisik pemain cepat terkuras. Di sisi lain, kesempatan mematangkan taktik menjadi lebih luas, terutama karena 2 laga yang akan dijalani memiliki bobot sangat besar dalam menentukan langkah ke semifinal. Situasi seperti ini menjadi keuntungan tersendiri, terlebih bagi tim yang masih butuh adaptasi menyeluruh setelah beberapa pemain baru masuk dan beberapa pilar mengalami perubahan kondisi. Namun, keuntungan jadwal saja tidak cukup. Justru tekanan bisa meningkat karena sedikitnya jumlah pertandingan berarti margin kesalahan semakin kecil. Konsentrasi, stabilitas mental, dan ketajaman strategi harus berada pada titik terbaik sejak laga pertama. Jika Garuda Muda mampu memanfaatkan waktu persiapan ini, Indonesia bisa memasuki SEA Games 2025 dengan percaya diri lebih tinggi dan peluang mempertahankan medali emas terbuka lebar. Setiap perubahan yang datang mendadak bukan untuk menjatuhkan, tetapi justru membuka ruang bagi kita untuk tampil lebih kuat. Timnas Indonesia U22 kini berada di posisi yang jarang dimiliki tim lain, punya waktu ekstra, punya skuad lengkap, dan punya semangat besar untuk mempertahankan kejayaan. Di momen seperti ini, yang dibutuhkan hanya satu hal, keyakinan bahwa kerja keras mereka akan terbayar di lapangan. Untuk para pemain, percayalah bahwa setiap tetes keringat di latihan, setiap koreksi kecil dari pelatih, dan setiap langkah yang kalian ambil menuju Thailand adalah bagian dari cerita besar yang sedang kalian bangun. Kalian tidak hanya membawa nama sendiri, tapi juga harapan jutaan pendukung yang siap sorak. Tetap fokus, tetap rendah hati, dan bertarunglah dengan hati yang penuh keberanian. Medali emas bukan sekedar target, tapi bukti bahwa mimpi bisa diraih oleh mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Media Inggris sebut posisi Giovanni Van Bronckhorst terancam di Liverpool. Soroti kabar dilirik latih Timnas Indonesia. Posisi Van Bronckhorst di ujung tanduk, sebelumnya diberitakan. Giovanni Van Bronckhorst yang baru beberapa bulan menduduki jabatan asisten pelatih Liverpool kini menjadi sorotan tajam media Inggris. Penurunan performa The Reds dalam beberapa pekan terakhir membuat masa depan legenda Belanda itu diprediksi tidak lagi aman. Situasi ini semakin menarik karena namanya juga dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia.
Berikut ini 3 faktanya. 1. Liverpool terpuruk, sorotan mengarah ke tim pelatih. Media Inggris Rousing the Cop menyebut menurunnya performa Liverpool membuat Van Bronckhorst berada dalam tekanan besar. Ia baru saja bergabung sebagai Arne Slot pada bursa transfer musim panas, namun rangkaian hasil buruk langsung membuat jajaran pelatih dikritik. Liverpool kini terdampar di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 22 poin dari 7 kemenangan, 1 imbang dan 6 kekalahan. Dalam laporannya, Rousing the Cop menulis bahwa Liverpool telah berubah menjadi performa yang buruk akhir-akhir ini dengan sorotan pada peran Van Bronckhorst, asisten pelatih Sipke Hulshoff, dan pelatih kepala Arne Slot. Penurunan drastis ini membuat publik mempertanyakan efektivitas tim kepelatihan, terutama karena Liverpool biasanya menjadi pesaing gelar dalam beberapa musim terakhir. 2. Posisi Giovanni Van Bronckhorst dinilai paling rentan. Rousing the Cop juga menyoroti bahwa posisi Van Bronckhorst tidak seaman Arne Slot. Klub disebut masih memberikan dukungan penuh kepada Slot, namun tekanan bisa berubah kapan saja bila hasil tidak membaik. Berbeda dengan Slot, Van Bronckhorst digambarkan sebagai sosok yang semakin dekat dengan pintu keluar karena diyakini ingin kembali menjadi pelatih kepala. Media itu menulis Liverpool masih mendukung Slot untuk saat ini, tetapi itu tidak akan bertahan selamanya jika hasilnya tidak membaik. Sementara itu, Van Bronckhorst semakin dekat dengan pintu keluar karena ia ingin kembali melatih. Rumor bahwa ia sedang dilirik untuk melatih timnas Indonesia semakin membuat posisinya di Anfield disorot. Dengan PSSI yang tengah mencari pelatih baru pasca berpisah dari Patrick Kluivert, nama Van Bronckhorst menjadi salah satu kandidat yang diperhitungkan. 3. Masuk daftar kandidat pelatih timnas Indonesia. Situasi di Liverpool beririsan dengan kabar bahwa Van Bronckhorst masuk dalam 5 nama kandidat yang sedang dipertimbangkan PSSI. Walau federasi belum merilis siapa saja calon tersebut, rumor bahwa mantan bek Arsenal dan ex-pelatih Rangers itu sedang dipantau cukup kuat. Apalagi sejumlah media Belanda juga menyebut Van Bronckhorst memang ingin kembali turun sebagai pelatih kepala. Di Indonesia, rumor ini memicu antusiasme karena pengalaman Van Bronckhorst di level top Eropa dianggap cocok untuk memoles skuad Garuda. Meski demikian, PSSI tetap menutup rapat daftar kandidat tersebut sehingga spekulasi terus berkembang. Bagi Van Bronckhorst, peluang ini bisa menjadi salah satu jalan keluar dari tekanan yang kini ia rasakan di Liverpool. Situasi yang dialami Giovanni Van Bronckhorst saat ini benar-benar berada di persimpangan karir. Di satu sisi, ia tengah menghadapi tekanan besar di Liverpool akibat performa tim yang merosot. Sorotan publik Inggris sangat tajam, dan dalam kondisi seperti ini, posisi asisten pelatih biasanya menjadi yang paling mudah digeser. Di sisi lain, peluang kembali menjadi pelatih kepala melalui tawaran timnas Indonesia bisa menjadi jalan yang jauh lebih stabil dan memberi ruang baginya untuk memimpin penuh sebuah proyek jangka panjang. Jika rumor ketertarikan PSSI benar, maka Van Bronckhorst menghadapi pilihan karir yang menarik. Bertahan di Liverpool berarti terus berada di lingkungan kompetitif dengan risiko besar jika hasil tidak membaik. Namun, melatih timnas Indonesia dapat memberinya kesempatan membangun warisan baru sekaligus bekerja dengan federasi yang sedang berupaya memperbaiki struktur sepak bola nasional. Dari perspektif profesional, wajar bila ia mempertimbangkan opsi keluar. Banyak pelatih memilih menjaga reputasi dengan kembali mengambil posisi pelatih kepala daripada terus berada di lingkar tekanan sebagai asisten di klub besar. Situasinya kini tinggal menunggu membaiknya performa Liverpool atau keputusan berani membuka petualangan baru di Asia. Lebih lanjut, setiap masa sulit selalu membawa pintu baru yang terbuka lebar. Hanya saja kadang pintu itu tidak langsung terlihat. Apa yang dialami Van Bronckhorst menunjukkan bahwa tekanan dan keraguan bukanlah akhir perjalanan, melainkan tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dalam hidup maupun karir, ketidakpastian justru sering menjadi titik awal perubahan terbaik.
Saat satu tempat tidak lagi memberi ruang untuk berkembang, itu bisa menjadi sinyal bahwa Anda sedang diarahkan menuju peran yang lebih sesuai dengan potensi Anda. Tidak perlu takut melangkah keluar dari zona nyaman, karena langkah berani seringkali melahirkan kesempatan yang tidak pernah Anda bayangkan. Apapun keputusan yang diambil, bertahan dan berjuang, atau melangkah menuju tantangan baru, yang terpenting adalah keyakinan bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil ketika dikerjakan dengan hati yang kuat. Terus percaya pada proses, karena jalan menuju keberhasilan jarang lurus, tetapi selalu membawa pelajaran berharga di setiap tikungannya. Terkadang hidup membawa kita pada fase yang terasa berat, penuh tekanan, atau membuat kita mempertanyakan apakah kita sedang berada di tempat yang tepat. Tapi justru di momen seperti itu, kekuatan seseorang benar-benar terlihat. Ingat bahwa masa sulit bukan bukti kegagalan, melainkan bukti bahwa Anda sedang bergerak, sedang bertumbuh, dan sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar. Setiap perjalanan hebat selalu melewati badai. Tidak ada orang kuat yang lahir dari jalan yang mulus. Ketahanan, fokus, dan keberanian Anda untuk terus melangkah adalah kunci yang akan membuka pintu yang lebih luas. Apapun situasinya, jangan biarkan keraguan memadamkan keyakinan diri. Anda punya kemampuan untuk mengubah arah, memperbaiki keadaan, atau memulai sesuatu yang baru. Tetap tegakkan kepala, rapikan langkah, dan terus maju. Dunia selalu memberi peluang kepada mereka yang tidak berhenti mencoba. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan jalan sukses Anda mungkin tinggal satu keputusan berani lagi. Teruskan, Anda sedang menuju sesuatu yang besar. Kapten Timnas Indonesia Jay Ijes dirumorkan diminati oleh AC Milan. Jay Ijes kembali jadi buah bibir setelah muncul kabar mengejutkan dari Italia. Bek andalan Timnas Indonesia itu disebut tengah dipantau AC Milan. Rumor yang berhembus berasal dari laporan jurnalis Sky Sport, Luca Cili, yang mengungkap bahwa Rossoneri sedang mengikuti perkembangan sang pemain. Berikut ini 3 faktanya. 1. Milan mengawasi Ijes dari jarak dekat. Laporan pertama muncul dari jurnalis Sky Sport, Luca Cili, yang menuliskan dalam akun X-nya bahwa AC Milan tengah memantau Jay Ijes. Ia menulis bahwa AC Milan sedang mengikuti dengan minat Jay Ijes, bek dari Sassuolo. Cili juga menambahkan bahwa sejauh ini belum ada kontak langsung antara Sassuolo dan Milan, tetapi ketertarikan itu nyata karena faktor usia sang pemain yang masih 25 tahun. Rumor ini langsung memantik perhatian publik Italia dan Indonesia. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, Ijes berpotensi menjadi salah satu pemain Asia Tenggara yang mencicipi kompetisi bersama klub elit Eropa. Ketertarikan Milan juga memperlihatkan bagaimana performa stabil Ijes bersama Sassuolo berhasil memikat radar klub-klub besar Serie A. 2. Harga selangit setara status pemain termahal Timnas. Transfermarkt mencatat nilai pasar Jay Ijes berada di angka 130,35 miliar rupiah. Angka tersebut tidak hanya menempatkannya sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia, tetapi juga membuatnya masuk jajaran pemain bernilai tinggi di Sassuolo, tepatnya sebagai pemain termahal ke-7 di skuad musim ini. Menariknya, Sassuolo baru merekrut Ijes pada 9 Agustus 2025 dari Venezia dengan harga sekitar 8 juta euro atau setara 155,1 miliar rupiah. Dengan kontrak yang masih sangat panjang hingga 30 Juni 2028, Sassuolo diyakini tidak akan melepasnya secara murah. Bila Milan benar-benar serius, nilai transfer yang harus dikeluarkan kemungkinan akan jauh lebih besar dari harga belinya. 3. Pilar pertahanan Sassuolo yang kian tak tergantikan. Sejak bergabung, Ijes langsung menjadi andalan di jantung pertahanan Sassuolo.
sang bek telah tampil dalam 12 pertandingan dengan total 1080 menit bermain. Kehadirannya memberikan stabilitas di lini belakang dan menjadi bagian dari alasan Sassuolo berada di posisi ke-10 klasemen sementara Serie A 2025 sampai 2026 dengan 17 poin dari 13 laga. Performa konsisten tersebut membuat Ijes semakin mencuri perhatian. Di usia yang relatif muda untuk seorang bek tengah, Ijes dianggap punya potensi berkembang lebih tinggi. Tak heran jika ketertarikan klub sebesar AC Milan dinilai sebagai sesuatu yang masuk akal dan bisa menjadi batu loncatan besar dalam karirnya. Lebih lanjut, melihat dinamika yang terjadi, rumor ketertarikan AC Milan terhadap Jay Ijes menunjukkan bahwa kualitas sang bek memang makin sulit diabaikan. Dalam konteks sepak bola Indonesia, ini adalah kabar yang membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi, ini bukti bahwa pemain Indonesia kini mulai dipandang serius oleh klub top Eropa. Di sisi lain, kepindahan ke klub besar tentu tak sederhana karena tekanan, ekspektasi, dan persaingan di level itu sangat ketat. Jika Milan benar-benar mengambil langkah lebih jauh, Ijes harus siap menghadapi level permainan yang berbeda dari apa yang ia dapatkan di Sassuolo. Tetapi justru disitulah kesempatan besar terbuka, peluang yang tidak selalu datang dua kali. Apapun arah akhirnya, rumor ini saja sudah menunjukkan bahwa karir Ijes berada di jalur menanjak dan ia berada di radar yang tepat. Setiap peluang besar selalu datang bersama tantangan yang sama besarnya. Jika Jay Ijes saja bisa menarik perhatian klub sekelas AC Milan lewat kerja keras, konsistensi, dan keberanian mengambil langkah baru, itu adalah pengingat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita tidak selalu bisa mengatur seberapa cepat hasil datang, tetapi kita bisa mengatur seberapa kuat kita melangkah hari ini. Teruskan apa yang sedang kamu kerjakan. Jangan takut terlihat kecil saat memulai, karena justru dari langkah-langkah kecil itu, pintu besar akan terbuka. Tetap fokus, tetap percaya, dan tetap bergerak. Kesempatan besar selalu menunggu mereka yang mau bertahan sedikit lebih lama daripada yang lain.